selamat kita berbuat ibadah pada pagi hari ini. Dan kita siap menerima berkat. Siapa siap menerima berkat daripada Tuhan? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung kepada firman Allah, saudara. Mari kita buka Alkitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-18. Saya bacakan Kejadian 26 ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali, garis bawah itu, Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Saudara perhatikan apa kata Alkitab di sini dikatakan, dan saya senang dengan ungkapan ini bahwa Ishak anak Abraham itu menggali kembali. Ya, katakan sama-sama, menggali kembali. Saya berikan judul untuk khotbah saya adalah gali kembali. Katakan kepada teman di sebelah saudara, ayo gali kembali. Gali kembali, puji Tuhan. Nah bayangkan saudara, kalau kita bicara tentang menggali kembali, bayangkan saudara memegang skop, ya, memegang pacul, dan saudara sedang menggali kembali sumur-sumur yang Tuhan ingin bukakan di dalam rumah saudara, di dalam keluarga saudara, sumur-sumur yang menyegarkan kita, yang memulihkan kita, yang menghidupkan, karena di dalamnya itu mengalir air sungai, air kehidupan. Cuma tadi kita baca Alkitab mengatakan bahwa orang Filistin, musuh umat Tuhan, musuh keluarga Abraham, itu menyumpal saudara, ya, sumur-sumur tersebut, ya, menutupi sumur-sumur tersebut yang sudah digali oleh Bapak Abraham dengan tanah. Dan kalau kita melihat, ya, tanah itu kotoran saudara. Ya, kotoran atau tanah ditaruhkan ke dalam air, dia jadi lumpur. Ya, dari Filistin musuh umat Allah menyumbat sumur-sumur tersebut yang sudah digali oleh nenek moyang kita, oleh orang-orang tua kita, oleh opa-opa kita, saudara, dan itu menjadi kotor. Kenapa, saudara? Generasi baru sesudah Abraham, itulah Ishak. Ya, generasi baru sesudah Abraham itulah Ishak. Dan generasinya musuh mengharapkan tidak bisa mendapatkan air yang digali oleh ayah mereka Abraham, yang digali oleh generasi sebelumnya. Nah kita mengerti sumur, ya seperti kebanyakan sumur di Indonesia, itu sebuah lubang atau liang yang digali ke dalam tanah, dan itu bisa memberikan atau menyediakan air. Dengan kata lain saudara tidak bisa mendapatkan air kecuali saudara menggali sebuah lubang dan saudara turun ke dalam lubang atau ke dalam liang tersebut saudara, dan saudara masuk di tempat yang dalam, di tempat yang rendah, dan saudara semakin saudara merendahkan diri, semakin saudara turun ke bawah, dan di situ saudara akan ketemukan air, ya, di dalamnya. Dan saudara, sumur-sumur dalam Alkitab itu sangat penting, ya. Apalagi kita tahu saudara di Timur Tengah, di mana iklimnya mungkin adalah sebagian itu gurun, maka yang namanya sumur itu sangat penting untuk kehidupan orang-orang di sana. Sebab di sana saudara, mereka hidup, mereka harus memelihara kawanan kambing domba mereka, dan itu perlu banyak air. Jadi saudara, sumur dalam Alkitab itu penting, dan sumur itu sangat sulit untuk digali pada zaman dulu itu. Ya, mereka tidak punya alat seperti yang kita punya sekarang, ya, dengan alat canggih, alat modern, ada drilling, ada bor, ya, dengan teknologi modern, tapi nggak bisa. Saat itu belum ada saudara, ya, mereka menggali dengan sekop, mungkin dengan pacul lebih susah, dan itu di daerah padang pasir yang kering, ya, dan panas. Dan soal menggali sumur itu masalah sangat krusial, masalah hidup atau mati untuk bisa menemukan air yang menjadi supply bagi kebutuhan kehidupan rumah tangga dan juga kebutuhan daripada binatang-binatang, sebab mereka lah pengembala semua.
mereka mempunyai binatang dan binatang itu merupakan kekayaan mereka. Nah, saudara bisa membayangkan hal tersebut di atas, ya. Jadi jika saudara bisa menemukan sumur air, maka dianggap saudara sebagai orang yang sangat beruntung. Ya, zaman itu orang bisa mempunyai beberapa sumber mata air dengan sumur-sumur, saudara dianggap kaya. Mungkin di zaman sekarang saudara ketemu ladang minyak, ya. Minyak itu yang mengeluarkan minyak itu sesuatu yang sangat mahal, saudara. Ya, jadi mungkin seperti itu. Ya, Abraham itu mulai menggali dan mendapatkan air, seperti kita atau negara kita mungkin mempunyai atau menggali dan menemukan satu sumber minyak yang nilainya satu aset yang sangat mahal. Bagi mereka lah sumur yang ada air di dalamnya. Dan Abraham mulai menggali dan menemukan sumber air yang membual, saudara. Ya, tetapi Abraham tahu, ya, bahwa waktu yang dia ambil, yang dia perlukan untuk menggali, energi yang dia berikan untuk menggali, ya, biaya mungkin yang dikeluarkan untuk menggali sumur itu adalah bukan hanya untuk memelihara dirinya sendiri, bukan hanya untuk memelihara keluarganya, saudara, dirinya dan istrinya, atau generasi pada masa Abraham hidup, tetapi Abraham juga memahami, Abraham itu juga mengerti bahwa dia menggali sumur ini adalah untuk generasi berikutnya. Dia menggali sumur ini untuk anaknya Ishak dan generasi pada zaman Ishak, untuk cucunya, ya, yaitu Yakub dan generasinya. Ya, saya kira itu sudah dipikirkan oleh Abraham bahwa sumur itu bukan hanya untuk dia dan keluarganya, tapi untuk anaknya dan cucunya minum dari sumur yang sama. Dan ini sebuah aset, ini sebuah legacy, warisan yang diteruskan turun-temurun. Saudara, Amsal pasal 13 ayat 22, Amsal 13 ayat 22 dikatakan bahwa seorang yang baik meninggalkan apa, saudara? Seorang yang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, bahkan anak-anak cucunya, saudara. Dengan kata lain, bukan saudara saja yang membutuhkan sumur ini. Dan kalau boleh saya katakan, ya, bahwa orang-orang tua kita, bapak-bapak gereja kita, saudara, sudah membangun sumur. Ya, kalau kita lihat GPD kita ini, saudara, ya, kita punya satu macam sumur. Sebab di negeri ini mungkin, ya, saudara, kita lah aliran gereja yang tertua yang menggali sumur Pantekosta, yang menggali sumur di mana, saudara, orang-orang tua kita, opa-opa kita sudah menemukan satu sumber air yang menyegarkan, saudara, dan mereka gali itu, mereka minum dari air itu dan mereka mengalami hal tersebut. Ya, jadi saudara, gereja ini boleh berdiri, gereja GPD Elohim boleh berdiri sampai sekarang itu. Ya, nah saudara, bukan saudara saja membutuhkan gereja yang baik, tapi kita mau anak-anak kita juga mengalami gereja yang baik. Haleluya. Ya, cucu-cucu kita juga mengalami gereja yang mengajarkan hal-hal yang benar dari firman Allah, saudara, dan di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan itu sebuah legacy, warisan yang jangan kita hilangkan. Ya, saudara, jadi bukan saudara saja membutuhkan gereja yang baik. Apakah gereja yang baik? Buat saya gereja yang baik adalah gereja yang mengajarkan firman Allah dengan seimbang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan disampaikan semuanya dengan seimbang, saudara. Saudara, dan itu merupakan warisan yang kita akan teruskan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita juga membutuhkan gereja yang baik, dan anak-anak dari anak-anak saudara, mungkin cucu saudara juga membutuhkan gereja yang baik, gereja yang sehat. Nah, hal yang saya sukai tentang sumur yang kita bicarakan hari ini, Bapak Ibu, ya, bahwa sumur ini sudah mengalir lama, ya, sudah mengalir sekitar 100 tahun lebih. Saudara, sumur air yang saya bicarakan ini telah mengalir untuk waktu yang sangat lama, dan kemungkinan besar bahwa saudara yang ada di sini dan mungkin anak-anak saudara akan minum dari sumur ini, minum dari berkat yang sama,
yang sudah diwariskan, yang sudah digali oleh orang-orang tua kita. Saudara, saudara minum dari sumber yang sama, saudara. Tuhan mau bahwa, saudara, pelayanan yang ada di gereja ini yang sudah dirintis dari orang-orang tua kita, ya, pelayanan di gereja ini boleh berjalan. Visinya boleh terus berjalan. Apa yang dialami oleh orang tua kita dulu boleh diteruskan kepada kita dan diteruskan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Dari iman kepada iman. Amin, saudara. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Setiap kali saudara datang, ya, berjemaat di gereja dan saudara menerima air kehidupan, saudara belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan, dan saudara mencintai firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan di gereja ini, dan saudara mengalaminya karena saudara mempraktekkan dan menjalankannya, itu seperti kita sedang memiliki satu sumur. Itu seperti kita sedang mengamankan sebuah sumur untuk generasi-generasi selanjutnya. Saudara, tadi kita sudah lihat dalam Kejadian 26 ayat 18, ya, berkata bahwa ketika Abraham mati, saudara. Opa Abraham mati juga dia. Ketika Abraham meninggal, lantas kita lihat, ya, orang Filistin memang menunggu sampai Abraham meninggal. Lalu Filistin musuh ini mulai menutup sumur-sumur itu dengan tanah. Airnya masih ada. Airnya sebenarnya masih mengalir, sumur itu masih ada. Tetapi mereka berusaha memblokir sumur tersebut, menghalanginya, ya. Dan mereka mungkin berkata, sekarang orang tua berambut putih yang bernama Abraham wes entek, sudah mati. Kami tahu dia yang dulu berjuang untuk menggali sumur-sumur tersebut. Dan kami ingin mengambil alih sumur tersebut. Sumur tersebut layak kami miliki, karena itu satu hal yang sangat penting di negeri yang panas ini. Itu cuma begini, kami tidak bisa melakukan, merampas atau berbuat sesuatu terhadap sumur tersebut selama Abraham yang berjuang untuk menggali sumur itu masih hidup. Tapi sekarang dia sudah mati. Nah, ini yang ditungguin. Sekarang pemimpin itu sudah mati. Nah, generasi yang baru bagaimana? Generasi yang baru mungkin berpikir, kita take for granted. Mereka mungkin tidak membela dan tidak mau mempertahankan sumur-sumur tersebut. Oh, kalau begitu kita akan lemparkan kotoran, kita akan melemparkan tanah untuk menyumbat, menutup sumur tersebut sehingga airnya nggak bisa lagi diminum, ya, airnya menjadi keruh, dan lama-kelamaan kita bisa mengusir generasi keturunan Abraham pergi dari tempat ini karena sumurnya kita sudah tutup, kita sudah tumpah. Mereka tidak lagi mempunyai sumber air untuk menghidupi kehidupan mereka. Apa yang saya maksudkan, saudara? Apa yang saya ingin saudara pahami dari apa yang kita baca dari kitab Kejadian ini, bahwa segera setelah Abraham meninggal, ya, orang Filistin bekerja untuk menutup semua yang telah Abraham capai. Sang bapak tua ini meninggal. Dan saya pikir iblis akan duduk menunggu sampai kakek nenek kita mungkin di zaman lalu sudah tiada, ya. Dan orang-orang tua, ya, dan orang-orang yang berkomitmen, yang telah mengalami air hidup tersebut mengalir di gereja ini, yang telah mengalami pekerjaan kuasa Roh Kudus dan air hidup itu, mereka ditunggu sampai semua mereka mati. Karena iblis tahu bahwa begitu mereka meninggal, maka sumur keluarga ini, ya, akan mengering. Kenapa? Karena mereka mau melempari atau mencemari air tersebut, mencemari ibadahnya, mencemari mungkin doktrinnya, Bapak Ibu. Tetapi saya, saudara, kita semua hamba Tuhan ada di sini untuk menyatakan bahwa hari ini, ya, kita bertekad, saudara, dalam pelayanan ini bahwa
bahwa kita mau mempertahankan apa yang kita sudah warisi. Kita mau mempertahankan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Sebab di luar sana ada banyak saudara pengajaran-pengajaran tidak sehat yang mau dimasukkan untuk mengkotori apa yang murni yang kita sudah warisi dari nenek moyang kita. Dan itu kita tidak mau ganti. Ya, dan persoalannya iblis menunggu sampai Abraham itu mati. Dan musuh-musuh mereka itu mencemari air, mencemari peribadatan barangkali. Mau menggantinya dengan yang lain, mencemari doktrin ajarannya barangkali. Tetapi saudara, kita harus pastikan bahwa anak cucu kita minum dari sumur yang sama yang kami dulu juga pernah minum. Berkat apa yang saudara terima lewat gereja ini, yang sudah dirintis oleh orang-orang tua kita. Saudara, kita tidak butuh air yang kotor, yang tercampur dengan pemikiran manusia, yang tercampur mungkin dengan dunia ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang anak-anak kita butuhkan adalah satu tegukan air yang hidup. Di mana Yesus katakan, ya, di sumur di perigi Yakub waktu dia berdialog dengan perempuan Samaria, kalau kamu minum dari air dalam dunia ini kamu akan haus lagi, tapi kalau engkau minum dari sumur, dari air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Itu sumur yang diwariskan kepada saya dan saudara. Itulah sumur Injil, firman Tuhan yang murni. Itulah sumur dari perigi Roh Kudus. Dan itu disampaikan itu aja. Dan saudara, kita dilahirkan di situ. Kita mempunyai trademark, kita mempunyai legacy di situ. Ya, jadi saudara, kita membutuhkan sebuah generasi, namanya generasi Ishak, yang akan mengambil sekop itu, saudara, dan memberitahu kepada musuh-musuh bangsa Filistin bahwa mereka tidak bisa mengambil sumur ini. Ini sumur warisan kami. Ini sumur sudah digali oleh orang-orang tua kami. Mereka tidak akan bisa mengambil sumur yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Saya katakan hari ini Bapak Ibu, iblis akan senang jika semua orang-orang tua yang setia sudah habis, sudah meninggal. Saya perhatikan ya, dulu kami masih bersyukurlah kita masih punya orang-orang tua, kepada siapa kita dapat bertanya, kepada siapa kita dapat minta doa restu mereka. Tapi sekarang saudara, sebagian besar mereka udah gak ada. Udah gak ada. Kita banyak kehilangan, kita merasa kehilangan saudara. Ya, nah saya mau katakan hari ini bahwa iblis akan senang jika semua orang-orang tua yang setia sudah habis semua, sudah meninggal. Kemudian ada sesuatu yang berubah. Ya, sebab sumur-sumur itu yang digali mau ditumpatkan, mau disumbal, mau ditutup, mau dirubah barangkali. Dan iblis mau melakukan segala yang dia bisa lakukan untuk menghentikan aliran air sungai itu dalam hidup saya dan saudara. Mau mencemari apa yang baik, apa yang indah yang kita sudah warisi itu. Saudara, kita mengingat dalam kitab Yosua, ya, ada ayat mengatakan dalam kitab Yosua, muncullah sebuah generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan Tuhan yang besar itu. Ada satu hari muncul dalam generasi bangsa Israel adalah orang-orang yang tidak tahu perbuatan-perbuatan daripada Allah nenek moyang mereka yang besar. Mereka tidak kenal itu. Mereka tidak mengenal Tuhan atau perbuatannya yang besar. Saudara, kita tahu kuasa Tuhan di dalam kita. Kita tahu ibu dan ayah kita sudah menggali sumur tersebut. Ya, saudara mungkin adalah generasi kedua daripada generasi pertama yang sudah merintis saudara gereja ini, gereja Pantekosta di Indonesia. Mereka sudah menggali sumur. Kita mungkin ada pada generasi ketiga barangkali saudara.
Ya, sekarang ini. Dan kita semua telah minum dari sumur itu. Tetapi bagaimana generasi selanjutnya? Bagaimana anak-anak kita? Ya, mereka menghadapi banyak perlawanan, mereka menghadapi banyak peperangan dan pergumulan, saudara. Mereka juga harus minum dari air ini. Mereka juga harus mengalami apa yang kita sudah alami. Dan kita mau menjaga jangan sampai warisan sumur ini dicemari atau ditutup atau diganti dengan yang lain, saudara. Ya. Saya tidak mau membiarkan musuh itu masuk ke dalam rumah saya. Saya menolak dalam nama Yesus. Saya memberikan kemurnian firman Allah, kemurnian daripada kuasa Roh Kudus kepada keturunanku, kepada anak-anakku, dan mereka boleh mewarisi sesuatu yang powerful. Injil yang murni, walaupun kita hidup di zaman abad ke-21, ya metode penginjilan mungkin bisa berubah, tetapi Injil itu tidak berubah. Ya, itu merupakan prinsip kebenaran firman Allah yang dari dulu sampai sekarang kita pegang. Adapun metode saudara pengajarannya dan penyampaiannya mungkin bisa lebih kreatif, bisa lebih saudara bisa berubah, saudara, tetapi prinsip kebenaran firman Allah yang kita terima, yang kita warisi itu tidak pernah berubah. Dan saudara, kita harus menggali, amin saudara. Saudara menggali dengan sekop doa, saudara. Jangan take for granted, saudara. Saudara akan mengambil sekop doa dan puasamu. Setiap kali saudara berpuasa, setiap kali saudara berdoa, dan Roh Kudus akan membuang, itu seperti sekop yang akan membuang kotoran-kotoran itu. Dan Tuhan akan berkata, ambil sekop dan keluarkan kotoran-kotoran tersebut. Gali kembali sumur yang sudah diberikan, yang sudah digali oleh Abraham, ya, yang sudah sekarang disumpal oleh musuh-musuh Abraham tersebut. Gali kembali, bongkar kembali, keluarkan kotorannya. Dan biarlah generasi ini, generasi selanjutnya boleh kembali merasakan air tersebut. Ya, kita mengatakan bahwa Filistin menutup sumur-sumur yang telah diberi nama oleh Abraham. Abraham kasih nama. Ya, dan waktu generasi selanjutnya Ishak itu menggali kembali. Ya, menggali kembali sumur tersebut. Perhatikan, Ishak tidak ganti namanya. Ishak tidak mengganti nama tersebut. Ishak menggali kembali sumur yang sudah ditumpat oleh musuh-musuh Abraham, orang-orang Filistin. Dan perhatikan, Ishak tidak mengganti namanya yang sudah diberikan oleh Bapak Abraham. Saudara, nama sumur-sumur itu mungkin mewakili seseorang dalam keluarga saudara yang sudah menggali sumur itu. Ya, dan itu mungkin seorang ibu barangkali, atau seorang ayah barangkali, atau seorang kakek atau nenek, ya, atau seorang paman atau seorang bibi barangkali yang telah menggali sumur tersebut. Dan nama mereka tercatat di surga, ya, dalam memorial surga, saudara, nama mereka ada di sumur tersebut. Itu sebabnya, saudara, kita bisa ada pada pagi hari ini. Kita bisa duduk di gereja ini pagi ini, dan saudara boleh mengalami berkat Tuhan, saudara boleh mengalami pertobatan, saudara. Karena apa? Ada seseorang yang telah menggali sumur tersebut. Ada orang tua kita yang sudah berdoa buat kita, yang sudah menggali sumur, dan bukannya air sumur itu tidak ada lagi untuk keluarga saudara. Air sumur itu ada, tapi perhatikan, mungkin kita sudah membiarkan orang Filistin menaruhkan terlalu banyak kotoran di dalamnya. Hati-hati Bapak Ibu, musuh kita si iblis akan coba menaruhkan kotoran dari dunia ini yang mau mencemari apa yang sudah digali oleh orang tua kita, yang sudah dilegasikan, yang sudah diwariskan oleh mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Ya, dan kita tidak mau membiarkan, mungkin kita membiarkan orang Filistin meletakkan terlalu banyak kotoran di dalamnya. Tapi jika saudara mulai mencari Tuhan,
Jika kita Elohimers mulai mendekatkan diri saudara kepada Tuhan, jika saudara mulai mengambil sekop itu dan berkata, Tuhan, aku akan mulai menggali. Aku nggak bisa main-main. Aku tidak mau bahwa keturunanku akan mewarisi sesuatu yang bukan ajaran apa yang aku sudah terima dari Injil yang benar, Injil yang murni, bukan Injil yang lain, saudara. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Di era teknologi digital sekarang ini banyak Injil lain yang tidak berdasarkan firman Allah yang disampaikan dengan begitu bagus, dengan begitu indah. Saudara, hati-hati, saudara. Ya, kita mau ambil sekop dan membongkar kembali apa yang sudah ditutup oleh musuh-musuh tersebut dan menggali kembali, saudara, lewat sekop doa kita, lewat, saudara, ketekunan kita, lewat doa puasa kita berkali, saudara. Dan saudara akan menemukan sungai yang murni itu kembali, yang pernah dimiliki oleh nenek moyang kita, dan airnya itu masih ada. Kuasanya itu masih ada sebenarnya Bapak Ibu. Ya, saudara, kalau boleh saya katakan kebangkitan itu masih ada. Keselamatan keluarga itu masih ada. Ya, saya tidak peduli mungkin saudara sedang mengalami anak-anakmu hidup dalam satu kehidupan yang kacau berkali. Saya tidak peduli seberapa jauh mereka dari Tuhan. Tapi ingatlah ada sebuah sumur di rumahmu. Sebab seseorang telah menggali sumur tersebut. Mungkin saudara sudah menggali atau orang tua saudara sudah menggalinya, saudara. Dan jika saudara menggalinya kembali, saudara akan mendapatkan air tersebut. Ya, dan itu merupakan warisan keluarga, saudara. Apa warisan yang saudara sudah terima dari orang-orang, dari anggota keluarga saudara, orang tuamu? Persoalannya barangkali, dan ini berbahaya banget, saudara, kita sudah terbiasa minum air yang keruh. Kita mungkin sudah terbiasa minum air yang tidak sehat. Kita sudah terlalu lama tidak lagi minum dari sumur-sumur ini. Jadi gali kembali sumur-sumur itu. Dan dikatakan jangan ganti namanya. Jangan ganti Injil yang murni itu dengan Injil yang lain, betapapun mereknya kelihatannya bagus, saudara, dikemas begitu indah. Ya, hati-hati. Saya tidak akan mengganti nama daripada sumur tersebut untuk generasi selanjutnya. Saya boleh ambil cerita begini, saudara. Nama sumur itu yang kita tidak mau ganti. Ya, nama sumur itu kita boleh sebut namanya adalah pertobatan. Jangan ganti dengan yang lain. Nama sumur itu adalah iman. Jangan ganti dengan yang lain. Nama sumur itu adalah dibaptis di dalam air dalam nama kelengkapan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan ganti dengan yang lain. Apa lagi, saudara? Bertobat, iman, dibaptis dalam air dalam kelengkapan nama Allah. Tambahkan lagi, ya. Dibaptis dalam kuasa Roh Kudus dengan tanda dan karunia. Itu sudah warisan-warisan yang diberikan. Saya tidak mau mengganti nama sumur itu dengan nama yang lain yang mungkin kelihatannya lebih canggih, lebih keren. Tidak mau, saudara. Ya, ini sangat penting. Biarlah gereja ini memelihara, saudara, apa yang diwariskan oleh orang tua kita yang kita tahu benar ada di dalam Alkitab dan sudah terbukti. Alasan mengapa kita tidak puas dalam pengiringan kita, mungkin karena saudara tidak minum dari air yang murni. Ya. Saudara mungkin minum dari air yang kotor, yang sudah bercampur dengan pemikiran manusia, yang sudah bercampur dengan falsafah manusia. Kita harus singkirkan kotoran-kotoran tersebut dari hidup kita. Nah, saya akan memberikan dengan cepat saudara beberapa sumur. Ada 3 sumur mungkin, ya, yang perlu kita gali kembali. Simpel aja. 3 sumur yang perlu kita gali kembali. Ya, yang pertama kita harus menggali kembali, simpel, saudara, sumur yang kita sebutkan sumur penyembahan. Itu yang pertama.
sumur penyembahan di gereja ini, dan saya tahu gereja inilah gereja yang senang dan suka untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya, tetapi itu kita harus pertahankan, kita harus gali, kita tidak boleh kehilangan sumur penyembahan di gereja ini. Ya. Kita harus menjaga sumur penyembahan untuk tetap terbuka, menjaga sumur itu untuk tetap terbuka. Kita tidak bisa membiarkan iblis melemparkan kotoran-kotoran ya di sumur penyembahan ini. Kotoran tersebut saya sebut sebagai kotoran kesombongan, sehingga kita tidak mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, ya, sebab kita malu karena kita nanti kalau saya menyembah Tuhan ya dengan tepuk-tepuk tangan, dengan mengangkat tangan, saudara, dengan ekspresi penyembahan, apa kata orang saya nanti dibilang, saudara, ada kesombongan. Dan mungkin iblis mengintimidasi saudara. Saudara, ada kotoran yang saya sebut sebagai kotoran intimidasi. Apa yang orang akan katakan kalau saya menaikkan pujian dan sembahan? Apa yang seperti kita lihat bahwa istri daripada Daud mengejek Daud waktu Daud mengekspresikan pujian dan sembahan dengan tari-tarian, dengan gilang gemilang, dengan menari melompat di hadapan hadirat Tuhan, dan istrinya tidak senang. Kalau si Daud mau memikirkan apa kata orang, saudara, Daud sedang membawa kembali, saudara, itu hadirat Allah, itu tabut perjanjian, saudara, dengan semua ekspresi penyembahan di dalamnya. Dan penting, saudara dan saya sebagai orang tua memberikan contoh. Amin, saudara Elohimers. Memberikan contoh bagaimana sih cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana cara kita mengekspresikan pujian dan sembahan. Tepuk tangan kita bagaimana, tuh kita malas tepuk tangan, saudara. Ya. Orang lain tepuk tangan, kita bersender aja kalau orang sakit, saudara. Ya. Ngapain, saudara? Kalau anak-anak kita melihat gaya kita menyembah Tuhan kayak begitu, nggak heran, saudara, mereka menjadi anak-anak yang beku dan tidak bisa mengekspresikan pujian dan penyembahan yang sebenarnya. Kenapa? Mereka lihat orang tua mereka seperti itu. Ya, angkat tangan, ya angkat tangan yang tinggi, saudara. Jangan, anak-anak kita akan melihat. Dan saudara, ya, kita sebagai orang tua, apa yang saudara wariskan? Pujian penyembahan yang kayak bagaimana yang saudara wariskan kepada keluarga kita? Kepada anak cucu kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Saudara kepala rumah tangga, saudara imam, saudara berdiri paling depan dan memberikan contoh pujian sembahan yang dibakar oleh api kuasa Roh Kudus. Saudara berikan itu, saudara wariskan itu kepada keluargamu, dan anak-anakmu melihat waktu saudara berdoa, anak-anakmu melihat waktu saudara mengekspresikan pujian dan sembahan dengan menyanyi, dengan melompat, dengan bertepuk tangan, dengan mengangkat tangan, dengan mengekspresikan pujian penyembahan kepada, dengan waktu saudara penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, di air Saman, saudara tahu kita sudah hidup di air Saman, dan iblis akan melepaskan segala kekuatan neraka, saudara. Kalau saudara tidak tahu bagaimana menarik kuasa dari dalam surga itu melalui pujian, sembahan, dan doa yang benar, anak kita bisa katut, saudara. Air Saman ini iblis akan melepas semua kekuatan neraka, dan setan sedang mengejar barangkali keluarga saudara, ya, mengejar anak cucu saudara, ya. Jadi saudara, lebih baik kita mengambil penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lebih baik kita harus mengambil dan saudara mempelajari bagaimana saudara menarik kuasa Allah lewat pujian dan sembahan, berdoa di dalam roh, dan saudara mengambil segenap senjata Allah lewat pujian dan sembahan, dan mulai berkata kepada si iblis, "Hei setan, keluar dari rumah tanggaku. Hei iblis, tinggalkan rumah tangga." Sebab saudara tahu rahasia daripada penyembahan kepada Allah yang berkuasa itu. Kalau kita lemah, apa yang kita mewariskan? Itu gali lagi situ. Kita tidak mau menghilangkan ini, saudara. Sumur yang kita harus angkat, yang kita harus gali lagi. Sumur penyembahan ini. Bagaimana saudara menyembah? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu senjata
yang luar biasa, saudara. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara akan menyembah Tuhan. Nah, penyembahan itu membawa saudara masuk ke hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan saudara menarik kemenangan yang saudara Yesus sudah menangkan. Yesus sudah bayar di kayu salib. Saudara tarik itu dan aplikasikan itu dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara, dalam hidup anak-anak saudara. Saya akan menyembah sampai saya masuk ke hadirat Tuhan dan saya boleh menarik semua kemenangan yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota. Kita nggak bisa tenang-tenang saja, saudara. Jadi ini yang pertama, kita harus menggali kembali sumur penyembahan itu. Mungkin iblis berkata kepada beberapa dari saudara, anak-anakmu tuh udah gak senang lagi ke gereja. Anak-anakmu tuh tidak suka pergi ke gereja. Mereka tidak lagi pernah berbicara tentang Tuhan. Mereka tidak pernah akan kembali ke gereja, dan itu barangkali merupakan ancaman-ancaman anak panah berapi dari iblis. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Elohimar, saudara harus mengambil sekop itu, ya. Bahkan jika saudara mungkin belum melihat anak-anak kita dipulihkan, saudara mungkin belum melihat saudara anak-anak kita kembali ke gereja. Bahkan jika mereka tidak berbicara tentang Tuhan lagi, tapi ada sungai dalam keluarga kita. Ada sungai yang diwariskan, yang kita harus gali kembali. Ada sungai dalam keluarga kita yang kita butuhkan adalah, kita butuh satu generasi yang namanya generasi Ishak yang mulai menggali kembali sumur-sumur tersebut. Ya, kita tidak bisa diam saja dan berpangku tangan, Bapak Ibu. Ini sumur pertama yang kita harus gali, sumur penyembahan. Katakan sama-sama, penyembahan. Mari kita kembangkan penyembahan di rumah saudara, bukan hanya waktu saudara datang ke gereja, di rumah saudara. Saudara sebagai pemimpin rumah tangga, ajak rumah tanggamu, ajak anak-anak saudara ya untuk berdoa, untuk memuji, menyembah Tuhan, dan berikan contoh yang baik bagaimana saudara mengaktifasi penyembahan itu di dalam keluargamu. Yang kedua adalah, ini nggak enak saudara, yang saya sebut sebagai sumur pengorbanan. Berapa banyak sumur-sumur ini sudah ditumpat, sudah ditutup. Sebab kita mau enaknya saja dalam mengiring Tuhan. Ya, di zaman sekarang hari gini jangan ngomong soal korban. Ya kan? Ini sumur pengorbanan saudara. Ya mungkin sumur pengorbanan telah hilang dari generasi ini. Nah, kita tidak ingin saudara itu hilang. Kita mau pengiringan yang gampang. Kita mau iman yang easy, yang mudah. Kita mungkin sudah meninggalkan yang namanya pengorbanan. Saudara, mengiring Tuhan itu adalah sebuah pengorbanan loh. Bukan enak-enak, saya katakan. Ya. Mungkin saudara akan mengalami penganiayaan karena imanmu. Mungkin ada sesuatu yang saudara harus korbankan saudara. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ya Tuhan itu ada pengorbanan dalam kita memikul salib dan mengikut Dia. Gereja mungkin modern zaman sekarang cuma kepingin yang enak-enak daripada Tuhan. Tidak salah, Tuhan mau memberikan itu, tapi juga ada sisi lain, ada sumur pengorbanan yang mungkin sudah kita lupakan, saudara. Ya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian jelas Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah anakmu ke gunung itu dan korbankan anak tunggalmu itu. Korbankan. Jadi jelas apa yang Tuhan katakan kepada Abraham tidak bias, tidak samar-samar, ya. Jelas surat Tuhan bukan Tuhan menuntut ini dari Abraham. Ya. Siapa ingin diberkati Tuhan? Amin. Harus ada pengorbanan. Itu membutuhkan pengorbanan. Siapa ingin diurapi oleh Tuhan? Hamba Tuhan, siapa ingin diurapi oleh Tuhan? Butuh pengorbanan. Saya tidak bisa bersandar kepada pengurapan 10 tahun lalu.
Saya perlu pengurapan yang segar yang mengalir bagi saya di masa sekarang ini, ya. Nah, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah kita harus mengambil sekop itu dan mulai menggali kembali. Kita singkirkan segala kotoran, saudara. Singkirkan kotorannya, singkirkan keduniawian di dalamnya. Singkirkan, saudara, kedagingan yang ada mungkin di dalamnya. Dan saya mau dipenuhi dengan satu pengurapan yang baru. Tapi itu ada harga yang harus dibayar. Kita harus memikul salib, kita harus mematikan daging kita. Kalau kita mau urapan kuasa Roh Kudus itu ada, kita harus menggali. Dan menggali itu tidak mudah, saudara. Menggali itu berarti kita berdoa. Nah, susah ngajak orang berdoa itu, saudara. Tapi kita kepingin ada urapan, kita pengen ada berkat, tapi ngajak berdoa itu kok sulit banget ya. Ini pengorbanan. Ini pengorbanan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saudara dan saya tidak hanya menggali untuk diri saudara sendiri. Tapi saudara ingat, saudara menggali untuk keluarga saudara. Untuk anak istrimu. Biar mereka boleh merasakan, saudara, kuasa Allah. Biar mereka boleh merasakan kesegaran daripada kuasa Roh Kudus lewat sumur ini. Dan untuk itu tidak akan datang kalau tidak ada yang mau berkorban. Harus ada pengorbanan. Setiap bentuk pengiringan kita kepada Tuhan adalah pengorbanan. Ya. Tuhan tidak akan mengambil, perhatikan dalam kasus Abraham, Tuhan tidak akan mengambil apa yang saudara tidak inginkan. Tapi dia akan mengambil apa yang saudara cintai. Itu berat. Dia tidak akan mengambil apa yang saudara nggak butuh, apa yang saudara nomor 3 atau nomor 4 kan. Tapi dia akan minta, mungkin dia akan menuntut sebuah pengorbanan, yaitu anak yang dikasih oleh Abraham. Dan itu sebuah perjuangan berat, tapi Abraham rela melakukannya. Dan di situ kunci berkat tersebut. Dia akan meminta apa yang saudara cintai. Itu sebuah pengorbanan, saudara. Saudara, Tuhan bukan mengumpulkan sisa-sisa yang kita sendiri udah nggak butuh, baru kita kasih sama Tuhan. Gak butuh, Tuhan gak perlu itu. Ya, Tuhan bukanlah pengumpul apa yang tersisa yang tidak saudara inginkan. Gereja bukanlah seperti panti pijat, saudara, yang membuat saudara merasa enak ya dipijatin, nyaman, bisa ketiduran, saudara. Bukan. Gereja bukan kapal cinta, love boat, enak. Gereja adalah kapal perang. Gereja adalah kapal perang di mana saudara dipersiapkan untuk berperang, saudara. Musuh di luar sana begitu jahat yang mau menghancurkan, iblis adalah pencuri, ya, iblis adalah pembunuh dari mulanya. Dan gereja bukan love boat di mana di dalamnya enak betul di situ, saudara. Saudara dilayani, saudara dipijatin. Nah, kita harus siap, sebenarnya ada peperangan dan di dalamnya ada pengorbanan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah yang kita harus gali kembali. Simple saja, sumur iman. Katakan sumur iman. Ya, sumur iman. Kita ingat dalam Injil Lukas, sudah cari ayatnya. Injil Lukas berkata bahwa kalau aku datang kembali, apakah aku masih jumpa apa? Iman di bumi ini. Itu pertanyaan daripada Yesus. Kalau nanti aku datang kembali, masih aku dapatkah mendapati iman di bumi ini? Maksud saya begini, saudara, masih dikhotbahkan enggak di gereja ini tentang kesembuhan? Sebab itu butuh iman. Masih dikhotbahkan enggak di dalam gereja ini pengurapan oleh minyak kuasa Roh Kudus? Masih dikhotbahkan enggak dalam gereja ini tentang penumpangan tangan, di mana kita berharap, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus dengan iman supaya terjadi kesembuhan. Tuhan bertanya ini, kalau aku datang kali yang kedua, masih adakah aku jumpai gereja yang mempraktekkan yang namanya iman? Masih adakah orang yang berkhotbah tentang baptisan dalam Roh Kudus? Masih adakah bahasa roh? Masih adakah nubuatan? Ya, masih adakah khotbah tentang tanda, ajaib dan mujizat, saudara?
Ya, sering kali kita berdoa 10 kali, 20 kali belum terjadi apa-apa dan kita, ya Tuhan mungkin Engkau sudah tidak lagi berbuat mujizat. Sebab ada gereja yang percaya bahwa mujizat itu hanya terjadi pada zaman para rasul saja dan mujizat itu berhenti. Itu kita sebut sebagai kaum sesasionis. Mereka percaya bahwa nggak ada lagi mujizat di zaman sekarang, itu omong kosong, itu palsu. Dan kita banyak mendengar itu di YouTube. Dan kita menghadapi tantangan itu. Bisakah kita mengajarkan dan mempraktekkan dan membuktikan bahwa Allah masih bekerja dengan mujizatnya? Dan untuk itu kita butuh iman, saudara. Iman datang daripada pendengaran firman Allah. Dan firman Allah tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita ingat Paulus berkata, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang meyakinkan dan hikmat manusia, tapi dengan demonstrasi dari kuasa Roh Kudus. Kalau saya ingat puluhan tahun yang lalu bagaimana bapak-bapak kita berdoa untuk orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan, mereka berdoa dengan iman dan saudara, mereka dipulihkan, saudara. Apa kotoran yang mau dilemparkan iblis kepada sumur nomor 3 ini? Apa kotoran yang mau dilemparkan musuh-musuh kita ini, orang Filistin yang mau mengkotori, yang mau menumpat, yang mau menyumbat sumur yang ketiga ini? Kotoran tersebut adalah yang saya sebutkan sebagai kotoran keraguan-raguan, kotoran ketidakpercayaan. Saudara, pagi hari ini kita percaya bahwa kita diberkati, haleluya. Kita percaya bahwa saudara kita sudah diselamatkan. Kita percaya bahwa tubuh kita Tuhan mau sembuhkan, haleluya. Kita percaya bahwa anak kita Tuhan mau selamatkan, anak kita Tuhan mau lepaskan. Itu iman. Ini bukan iman asal percaya-percaya saja, tapi iman yang datang dari kebenaran firman Allah, saudara. Saya tidak panjangkan firman Allah, mari para pemain musik. Haleluya. Mau menggali sumur Bapak Ibu, sumur yang sudah diwariskan dari zaman dulu kala, saudara. Ya, 3 sumur: sumur penyembahan, sumur pengorbanan, dan sumur iman. Mari sama-sama bangkit berdiri, haleluya.